Pemirsa, senang kembali menjumpai Anda dalam Say Bumi, program yang membahas tentang dinamika pembangunan di Lampung. Bersama saya, Ranti Dwi Putri. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kemudian, urban farming pun berkembang secara masif menjelma menjadi tren. Lantas, mengapa dan bagaimana potensi urban farming di kota metro? Berikut Say Bumi Urban Farming dan juga Infrastruktur Kota Metro. Pemirsa, masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Urban farming merupakan teknik bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan, dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat. Hasil panen dari urban farming lebih menyehatkan lantaran menerapkan sistem tanaman organik, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintesis. Ada yang udah siap panen, umurnya sekitar 45 Urban hari farming setelah memiliki tanam. dampak yang lebih besar bagi kelangsungan hidup masyarakat perkotaan. Berbagai sistem penanaman urban farming seperti vertikultur, hidroponik, dan aquaponik dapat dengan mudah diterapkan di area terbatas. Para penggiat urban farming menyulap atap rumah mereka menjadi kebun atap, agar rumah menjadi taman vertikal, dan sebongkah pipa menjadi kebun tanaman hidroponik yang subur. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Ya. Jadi nanti si bibit dengan potnet. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik urban farming dan juga infrastruktur metro. Dengan narasumber yang telah hadir di studio kita, anggota DPRD Metro Bapak Didik Isnanto. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang. Tentunya baik hari ini Pak ya. Alhamdulillah baik. Berbicara mengenai urban farming dan juga infrastruktur kota metro ini khususnya. Urban farming ini sudah banyak kita tahu memang sudah menjadi tren, terutama juga di perkotaan. Hal apa yang membuat masyarakat ini sangat menggemari urban farming ini Pak? Dan apa perbedaannya dengan pertanian konvensional pada umumnya? Ya, terima kasih. Untuk saat ini kita lagi tren dengan urban farming, yaitu pertanian perkotaan. Kenapa kita galakkan pertanian perkotaan atau urban farming? Karena lahan-lahan yang ada, lahan terbuka hijau saat ini kan sudah mulai tergerus dengan pembangunan, dengan kemajuan zaman. Adanya urban farming menjadi solusi. Kenapa? Yaitu kita bisa manfaatkan teknologi untuk bertani, kita bisa manfaatkan IT untuk berteknologi. Jadi petani itu tidak konvensional seperti dulu, tapi petani kita adalah petani yang cerdas untuk berteknologi. Betul. Tidak dapat dipungkirin juga pada masa pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan dampak yang mengguncang, yang mengakibatkan juga terjadinya penurunan di sektor tenaga kerja maupun juga terganggunya pemasaran komoditas pangan. Ya. Sedangkan pemerintah sendiri meminta daerah untuk menjaga ketahanan pangan. Ya. Bagaimana potensi urban farming dalam menjaga ketahanan pangan ini sendiri, Pak? Ya, inilah salah satu faktor kenapa urban farming diminati dan sangat, kalau bagi saya sangat menjanjikan. Karena dengan kondisi pandemi sekarang ini, banyak kawan-kawan, banyak saudara kita yang terdampak itu kehilangan pekerjaan. Nah, inilah solusi kami menawarkan kepada kawan-kawan, mereka-mereka yang terdampak pandemi, ayo kita pulang kampung, ayo kita bangun masyarakat, ayo kita bangun lingkungan kita. Bagaimana caranya? Bertani itu tidak melulu karena air, petani itu tidak melulu karena tanah, tapi petani itu karena kemauan dan mengerti teknologi. Itu salah satu faktor kita mengedepankan urban farming untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Nah, sejauh ini apakah sudah ada penyuluhan nih Pak kepada masyarakat sekitar mengenai bagaimana cara urban farming ini sendiri? Gitu. Ya, saya sudah memulai dari saya sendiri untuk mengajak kawan-kawan yang terdampak COVID, kawan-kawan yang sekarang sudah jadi pengangguran dadakan,
untuk kembali ke kampung, untuk kembali ke rumah, memaksimalkan lahan rumah, memaksimalkan lahan yang ada di belakang rumah dengan cara kami punya program halamanku uang sakuku. Artinya di situ kami menggerakkan setiap rumah melalui kelompok wanita tani, kelompok ternak, kelompok tani untuk bergabung ikut membantu memperkenalkan program ini, halamanku uang sakuku. Karena di situ kami yang sudah saya jalankan, kami memberi bibit, waktu kemarin kami memberi bibit melon untuk kami kembangkan di Kota Metro. Kami juga memulai pembibitan daun bawang. Jadi ibu-ibu itu kalau sore kami beri fasilitas polybag, kita kasih bibit juga. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah, kalau sore itu mereka gotong royong, nyiram tanaman dari polybag itu. Dan alhamdulillah untuk melon kami juga alhamdulillah sudah panen 4 kali itu dari kerja kawan-kawan di lapangan. Sejauh ini progres dari konsep halamanku sakuku ini sudah sejauh mana nih Pak? Ya, saya sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 bulan. Dampak dari pandemi itu kami langsung berinovasi, kami punya kegiatan, ya salah satu contohnya itu kita ya karena ini kesepakatan bersama, yaitu kami berjalan dengan modal seadanya, kami bergotong royong lah intinya. Mulai waktu itu kami saat ini alhamdulillah kami panen melon sudah 4 kali, kalau daun bawang kami berkelanjutan. Betul. Terus berjalan. Selain itu juga DPRD sendiri juga memiliki rencana untuk bersinergi nggak ke daerah-daerah lain agar program halamanku sakuku ini juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain, bukan hanya di Kota Metro saja. Tahan dulu jawabannya Bapak. Pemirsa, dialog kita dengan Pak Didik masih akan kita lanjutkan, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Say Bumi. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang urban farming dan juga infrastruktur di Kota Metro. Ya Pak Didik, apakah DPRD sendiri ini sudah memiliki rencana untuk bersinergi ke daerah-daerah lain nih sesama DPRD agar program halamanku uang sakuku ini juga bisa diterapkan di daerah-daerah lain, bukan hanya di Kota Metro saja? Ya, harapan saya sih ke depan kita bersinergi lah. Tapi untuk bersinergi paling tidak kita kuat dulu, kita sudah pernah mencoba dulu dan kita sudah berhasil dulu. Kita tahu apa kendalanya, kita tahu apa hasilnya. Setelah itu kita bahas dan memang kalau itu berhasil, kalau memang itu sudah teruji, baru kami akan memperkenalkan hasil dan produk kami ke daerah-daerah lain. Sejauh ini kendala yang ditemukan mengenai urban farming ini apa Pak? Ya pertama memang masyarakat umumnya ya, karena masyarakat kan biasanya mereka pegang cangkul, belum terbiasa dengan teknologi, mereka masih dengan konvensional. Nah, ini kadang-kala kita terkendala, selain SDM kita juga jujur kita terkendala permodalan, karena selama ini kan kita masih swadaya sendiri. Betul. Itu. Bagaimana peran DPRD sendiri untuk mengajak pemerintah Kota Metro dalam mengembangkan pertanian kota atau urban farming ini? Ya, karena berangkat dari situlah kemarin saya dengan kawan-kawan Badan Anggaran, kemarin saya juga dengan kawan-kawan dari OPD dinas terkait, kita meminta suatu program yang prioritas untuk masyarakat. Program yang memihak ke masyarakat, artinya program itu benar-benar berdampak langsung ke masyarakat ya. Salah satunya yaitu urban farming. Selain ada urban farming, kita juga ada program juga yang sifatnya untuk bersinergi dengan urban farming, yaitu kita punya kelompok ternak. Kita mengajak kelompok ternak itu, ternak kawan-kawan yang ada di kampung-kampung kami itu, kita kelola kelompok ini, pupuknya itu kita kelola menjadi suatu pupuk organik, yang pupuk organiknya itu kita ambil, kita pakai untuk pertanian perkotaan, urban farming itu. Jadi terintegrasi antara kelompok ternak dengan kelompok kami di kelompok urban farming itu terintegrasi. Sejauh ini banyak tadi yang Bapak bilang bahwa
petani-petani itu banyak yang masih kaku lah ya, Iya. yang biasanya pegang cangkul, yang ini lahannya jadi agak lebih kecil. Untuk mengembangkan pertanian itu memang tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Bagaimana penilaian DPRD itu sendiri atas kinerja penyuluh pertanian di Kota Metro ini? Kalau saya yang ada di daerah saya beri pujian lah, beri A+ kepada kawan-kawan penyuluh yang ada di Kota Metro. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya. Artinya saya juga mengapresiasi para penyuluh pertanian yang ada di Kota Metro. Mereka dengan giat, mereka dengan siap, dan kapan diminta petani untuk datang, mereka selalu hadir. Itu saya memberi rasa terima kasih, penghargaan saya kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Kota Metro. Ada rencana ke depannya Pak untuk meningkatkan kualitas penyuluh pertanian ini? Ya, karena saya melihat kinerja penyuluh pertanian itu kan sangat berat. Penyuluh pertanian itu sangat lelah di lapangan. Ya paling tidak saya ingin memberi apresiasi lah, nanti apa artinya melalui APBD atau apa, para penyuluh-penyuluh itu diberi kesejahteraan lebih lah. Karena ya bagaimanapun kemajuan petani itu tidak lepas dari tenaga penyuluh. Betul sekali. Jika kita berbicara mengenai pertanian, tentunya juga dalam hal ini infrastruktur juga sangat berperan penting nih Pak, dalam urban farming ini sendiri. Dalam setiap reses, mungkin banyak masyarakat juga mengeluhkan kondisi infrastruktur untuk pertanian. Infrastruktur yang seperti apa? Memang yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang mungkin masuk ke keluhan yang ke DPRD gitu. Kalau masalah infrastruktur, kalau masalah pertanian itu masuk di JUT, Jalan Usaha Tani. Kita juga di DPR ini sebenarnya pengawasan untuk JUT ini kami perketat ya. Kenapa kami perketat? Kami menginginkan jalan usaha tani untuk petani itu murni mereka yang menggunakan karena hasil tani mereka supaya lancar. Tapi di satu sisi kami kota kecil, daerah kota perkotaan, takutnya begitu jalan usaha tani itu sudah bagus, begitu sudah baik, akan ada alih fungsi nanti takutnya kami. Nah, karena jalan sudah bagus, nah itu tidak bisa kita lepas dari alih fungsi lahan karena perkotaan itu perkembangan zamannya begitu pesat. Nah, makanya kita sangat berhati-hati dalam menyusun JUT itu. Tapi bagaimanapun juga bagi kami pertanian nomor 1 harus kita kedepankan. Hasil mereka yang mungkin jauh dari jalan itu bagaimana caranya kami maksimalkan supaya akses untuk mengeluarkan panen itu tidak jadi kendala bagi petani. Apakah ada antisipasi Pak mengenai yang Pak tadi sebutkan ada ahli fungsi lahan gitu? Ya, tetap pasti ada itu ya, karena perkembangan zaman dan apalagi Kota Metro itu kota yang kecil dan pembangunan yang begitu pesat, pasti ada dampak dari jalan usaha tani yang takutnya kami akan dialih fungsikan. Tapi regulasi kami dengan dinas-dinas itu sudah tegas, kami regulasi untuk alih fungsi lahan itu tidak semudah yang mereka kira gitu loh. Betul. Ya, makin menarik perbincangan kita pemirsa. Namun, kita harus jeda sejenak. Saya Bumi akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saya Bumi, Urban Farming dan Infrastruktur di Kota Metro. Ya Pak Didik, berbicara mengenai inovasi yang tadi, halamanku uang sakuku. Tidak dipungkiri juga bahwa inovasi ini juga membutuhkan dana. Nah nanti di tahun anggaran 2021, apakah infrastruktur untuk khusus pertanian atau urban farming ini menjadi konsen atau prioritas utama? Ya, kalau bicara prioritas, semua itu kadang prioritas ya. Tergantung kita menempatkan suatu itu pada tempatnya. Bagaimanapun juga pemerintah itu harus hadir di tengah masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini. Kalau bicara infrastruktur kita tidak ada habisnya. Tapi paling tidak pemerintah itu hadir di kala masyarakat membutuhkan. Kami ada punya 70 kelompok tani wanita. Ada 49 usaha ternak dan 127 kelompok tani yang saat ini mungkin terdampak dari kondisi pandemi ini. Nah, harapan saya ya mari kita tidak bicara infrastruktur melulu, tapi mari kita bicara mengangkat ekonomi kerakyatan. Karena bagaimanapun juga
misi kami dari fraksi PDI Perjuangan, kota yang maju adalah kota yang bisa memandirikan masyarakatnya. Kalau bicara infrastruktur kami tidak akan pernah selesai, tapi kalau masyarakatnya sudah mandiri, kalau masyarakatnya sudah berani berinovasi dan punya cita-cita untuk maju bersama, saya yakin kota itu akan maju dan infrastruktur itu akan mengikuti dengan sendirinya. Sejauh ini apakah ada program dari Dewan atau DPRD sendiri untuk infrastruktur unggulan bagi petani, Pak? Ya, kalau kami sih masih sifatnya bersama-sama ya, kami belum ada suatu spesifik yang ini. Tapi prioritas kami sementara ini ada di JIT. JIT. Ya, di JIT di daerah kami itu kan masih kendalanya masih ada anggaran yang terlalu kecil. Nah, itu bagaimana karena itu menyangkut dengan provinsi. Nah, kami sudah koordinasikan dengan kegiatan provinsi Balai Besar Air. Insya Allah di 2021 ini kita masukkan untuk JIT itu, jalur irigasi tani. Kalau masalah mengenai pupuk bersubsidi, apakah ada jaminan jika petani tidak akan kesulitan mencari pupuk? Kalau sementara ini kondisi pupuk itu mungkin ya di daerah metro ini masih bisa teratasi. Masih bisa. Karena saat ini masih aman, walaupun kadang petani masih ada kesulitan, kadang petani nyari kehabisan di kelompok tani, tapi pada dasarnya untuk pupuk kami masih insya Allah masih aman. Sejauh ini untuk pupuk sendiri apakah ada persediaan dari Didik sendiri untuk khusus urban farming ini kepada para petaninya? Ya, kalau saya pribadi kan saya dengan kawan-kawan itu kemandirian tadi. Saya menggunakan pupuk itu pupuk organik. Pupuk organik yang saya ambil dari kawan-kawan ternak yang ada di Metro Utara, kawan-kawan yang punya kelompok ternak, kawan-kawan yang punya ternak itu kita kelola pupuk organiknya. Limbah dari ternak itu kita kelola untuk pupuk urban farming kita. Tapi sejauh ini belum ada ketersediaan mengenai ternak tadi yang diolah menjadi pupuk. Apakah ada istilahnya persediaan yang khusus gitu apabila nanti ketika petani-petani lainnya mencari itu kesulitan? Kalau untuk yang lain mungkin kami belum tersedia karena ketersediaan hewan ternak di kami juga belum banyak. Dan sekarang ini kemarin kami dapat bantuan dari Kementerian Pertanian, yaitu dari DPR RI juga kami dapat bantuan program UPO, yaitu unit pengolahan limbah organik, yaitu berupa ternak dan pengolahan limbah. Dan itu adalah untuk mensinergikan program kami dengan program ternak yang ada. Gitu. Ya Pak, ada hal yang ingin disampaikan nggak untuk pemirsa di rumah ataupun masyarakat mengenai urban farming ini? Mungkin masyarakat bisa belajar atau bisa secara mandiri untuk melakukan urban farming ini di rumah masing-masing. Ya, terima kasih. Kalau harapan saya bagi petani, bagi kawan-kawan yang ada di Metro Utara, di kota Metro dan dimanapun berada, untuk para petani khususnya, jangan pernah untuk berhenti berinovasi. Lahan, tanah, air itu bukan suatu kendala utama, tapi kemauan dan inovasi itu yang kami butuhkan. Selama ada inovasi, ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Terima kasih. Ya pemirsa, jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan juga memperkuat ketahanan pangan kota. Pemerintah mempunyai andil yang penting dalam menyediakan regulasi khusus untuk mendukung penerapan urban farming ini. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Didik sudah hadir di studio kami. Saya Ranti Dwi Putri mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus saksikan Saya Bumi hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.